Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Saudaraku seiman, hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keluarga, dan ada pula yang diuji dengan harta. Di antara bentuk ujian yang paling berat dan sering membuat manusia gelisah adalah kesulitan ekonomi dan lilitan hutang. Ketika penghasilan tak cukup untuk kebutuhan, saat tagihan datang bertubi-tubi, dan utang menumpuk tak kunjung terbayar, tak sedikit yang merasa hidup ini sempit dan gelap. Namun ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa Islam telah memberikan petunjuk dan cahaya bagi mereka yang terjerat dalam kesulitan ini. Sebab dalam setiap kesempitan selalu ada jalan keluar, dan dalam setiap malam yang gelap selalu ada fajar yang menyingsing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." QS At-Talaq 2:3. Ayat ini adalah janji Allah yang pasti. Takwa adalah kunci utama. Bukan hanya ibadah formal seperti sholat dan puasa, tetapi juga kejujuran dalam berdagang, kesabaran dalam mencari nafkah yang halal, dan menahan diri dari berbuat curang atau mengambil yang bukan hak kita. 1. Lilitan hutang, ujian atau peringatan. Tidak semua orang yang berutang itu lalai. Ada yang terpaksa karena keadaan. Ada yang ingin memenuhi kebutuhan dasar hidup, tapi ada juga yang tergelincir karena gaya hidup, gengsi dan keinginan yang melebihi kemampuan. Rasulullah pernah sangat mengingatkan bahaya utang. Beliau bersabda, "Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya hingga dilunasi." H.R. Tirmidzi. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah menolak menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang dan tidak ada yang bersedia melunasinya. Ini menunjukkan bahwa hutang bukan perkara ringan. Karenanya setiap muslim harus berhati-hati dalam berutang. Jangan mudah mengambil pinjaman hanya demi memenuhi keinginan dunia yang fana. Jangan pula menunda membayar jika sudah mampu. Rasulullah bersabda, "Orang yang mampu membayar hutang namun menundanya, maka ia termasuk orang yang zalim." Ejaran Bukhari dan Muslim. 2. Kesulitan ekonomi, waktu untuk kembali. Kesulitan ekonomi bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah saat yang tepat untuk kembali kepada Allah. Bukankah dalam kesulitan hati kita lebih mudah tunduk? Dalam kelaparan kita lebih sadar bahwa hanya Allah yang memberi rezeki. Banyak kisah orang-orang saleh yang diuji dengan kefakiran, namun mereka sabar dan tetap berusaha. Bahkan para nabi pun tak luput dari ujian harta. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Tapi beliau tetap bersabar dan terus berdoa. "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Al-Anbiya 8:3. Doa ini menunjukkan kerendahan hati seorang hamba yang tahu bahwa segala yang menimpanya berasal dari Allah, dan hanya kepadanya ia memohon pertolongan. 3. Jalan keluar dari jeratan utang. Jika kita sudah terlanjur dalam lilitan hutang, jangan putus asa. Ada beberapa langkah Islami yang bisa kita tempuh. A. Perbaiki hubungan dengan Allah. Bangun salat malam, perbanyak istighfar, dan perbanyak sedekah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka." R. Ahmad. B. Sejujur dan disiplin dalam mengelola keuangan. Buat anggaran yang jelas. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan membeli sesuatu hanya untuk gengsi. Ingat, hidup sederhana itu tidak hina. Justru itulah ajaran Nabi. C. Jangan malu untuk mencari tambahan penghasilan yang halal. Selama itu tidak melanggar syariat, pekerjaan apapun asalkan halal adalah mulia di sisi Allah. Bahkan Nabi Daud alaihissalam mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Meski beliau adalah seorang raja. D. Jangan lupakan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wal ajzi wal kasali, wal jubni wal bukhli, wa ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah,
dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari lilitan utang serta tekanan manusia. HR Abu Dawud. 4. Sedekah, jalan tak terduga menuju ke lapangan. Sedekah adalah salah satu kunci rezeki. Walau terasa berat saat ekonomi sempit, justru disitulah keajaibannya. Allah berfirman, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan, Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Al-Baqarah 261. Dari satu Allah lipat gandakan menjadi 700. Tidak ada investasi yang lebih menakjubkan dari ini. Bahkan dalam hadits Rasulullah bersabda, hartamu tidak akan berkurang karena sedekah. Cara Muslim. Penutup, yakinlah Allah bersamamu. Wahai saudaraku, jangan biarkan hutang dan kesulitan ekonomi membuatmu berputus asa. Yakinlah bahwa selama engkau terus berusaha, berdoa dan bertawakal, maka pertolongan Allah itu dekat. Kesulitan yang kau alami hari ini, suatu saat akan menjadi kisah kekuatanmu. Air mata yang jatuh di malam hari akan berubah menjadi senyuman saat Allah bukakan jalan rezeki dari arah yang tak kau duga. Jangan malu menjadi miskin. Yang penting kaya iman dan hati. Jangan malu berutang karena terpaksa, tapi malu jika tak punya niat melunasinya. Dunia hanyalah sementara dan harta hanyalah titipan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, membebaskan kita dari hutang, dan menjadikan kita hamba yang sabar, tawakal, dan selalu bersyukur. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri, karena sebaik-baik manusia adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin. Jika antum merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar jika ada masukan atau pertanyaan. Jazakumullahu khairan atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.